Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kejaksaan Agung mengonfirmasi Kejari Jakarta Selatan segera melayangkan panggilan untuk relawan Jokowi Sylvester Matutina untuk menjalani eksekusi terkait kasus fitnah terhadap Yusuf Kala. Setelah dinyatakan bebas karena mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Sugi Nur atau Gus Nur mengaku akan tetap kritis pada pemerintah. KPK panggil 2 menteri era Jokowi untuk diperiksa 2 kasus dugaan korupsi, yakni mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramundito, kita awali informasi Kompas Petang dari Jakarta. Diduga akibat salah injak pedal gas dan rem, sebuah mobil minibus tercebur di Kali Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebuah minibus berwarna putih yang dikendarai seorang ibu jatuh ke kali yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dengan dibantu warga, pengemudi yang juga seorang ibu dan anaknya berhasil dievakuasi keluar dari mobil. Menurut saksi, mobil itu jatuh ke kali diduga karena pengemudi salah injak pedal yang seharusnya pedal rem justru pedal gas saat akan parkir. Udah selesai lurus, ibu aturan mundur langsung ngegas ke depan, langsung kejebur. Udah begitu aja. Di dalam ada yang punya mobil, ibu sama anaknya yang masih TK, cuman tidak apa-apa, masih sehat. Informasi lain, saudara, diduga korsleting di bagian mesin. Sebuah mobil hangus terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 27A, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek tersendat. Inilah video yang direkam pengendara mobil lain yang sedang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 27, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Terlihat api berkobar membakar habis seluruh badan mobil. Sebelum terbakar, diketahui mobil melaju dari Jakarta menuju Cikampek. Namun mobil mendadak terbakar. Diduga kebakaran bersumber dari korsleting di bagian mesin mobil. Seluruh penumpang mobil berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Api dipadamkan setelah 1 unit mobil damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran diterjunkan ke lokasi. Akibat kebakaran, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek dari Jakarta menuju Cikampek sempat tersendat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman menjatuhkan vonis hukuman mati terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan di Sumatera Barat. Indra Septriaman alias Indragen mendapatkan vonis hukuman mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman karena terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana dan pemerkosaan gadis penjual gorengan. Vonis hukuman mati ini sesuai dengan tuntutan dari jaksa. Orang tua korban Nia Kurniasari menilai vonis hakim sesuai dengan perbuatan pelaku. Sementara kuasa hukum dari pelaku memastikan akan mengajukan banding. Kematian Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan, sempat membuat geger warga di Pariaman, Sumatera Barat. Keluarga menyebut Nia hilang selama 3 hari setelah sempat rekam kamera warga sedang berjualan gorengan keliling.
Namun akhirnya ia ditemukan tewas dengan jasad terkubur di kedalaman 1 meter dengan tangan terikat. Pelaku sempat menghilang selama 11 hari hingga akhirnya ditemukan bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Yang bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua alternatif. Dakwaan ke-1 primer dan kedua alternatif. Dan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. 3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan. Hukum mati. Kuna mati. Setiap hari aku buat tanya.